Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kali ini dengan aku Aldi Subakti untuk berbagi pengalaman mungkin yang bisa dibilang inspiratif ya, kalau memang ini menginspirasi lagi. Oh wow. Dan kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang beasiswa Turkiye Diyanet Vakfı atau TDV. Tentunya program ini juga dilakukan untuk mendukung program yang dianjurkan oleh pemerintah di berbagai negara, yaitu stay at home. Kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan stay at home untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang semakin menyebar pada akhir-akhir ini. Baik, langsung saja teman-teman. Beasiswa Diyanet atau TDV. Apa sih beasiswa itu? Beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Kementerian Agama Turki kepada para pelajar dari berbagai negara untuk belajar khususnya di bidang keislaman di Turki. Nah, beasiswa ini yang sekarang dibuka yaitu menyediakan kesempatan untuk belajar SMA atau di sini bisa dibilang Imam Hatib dan juga strata 1 S1 untuk jurusan keislaman ini. Nah, beasiswa ini biasanya dibuka antara bulan Maret sampai April. Nah, pada bulan-bulan ini kita harus mantengin websitenya Diyanet dan juga berbagai tips and trick dari berbagai awardi-awardi yang sudah mempunyai pengalaman. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk mendaftar beasiswa ini. Kemudian setelah antara Maret sampai April itu mendaftar, kira-kira bulan Mei ataupun Juni itu akan ada notifikasi pengumuman interview. Nah, setelah itu kita akan interview di antara bulan Mei, Juni, Juli, mungkin kira-kira Juni atau Juli lah. Nah, setelah itu interview kita masih nunggu lagi. Nah, habis nunggu itu kita antara bulan Agustus ataupun September kita akan mendapatkan notifikasi kelulusan untuk beasiswa ini. Nah, setelah dinyatakan lulus, nanti insya Allah di bulan September kita harus mengurus berbagai persiapan untuk keberangkatan, yaitu paling utama visa. Setelah kita mendapatkan visa, kita kirim itu visa ke pihak TDV yang di Turki dan kita akan mendapatkan tiket ke Turki untuk studi. Nah, beasiswa Diyanet ini itu pertama kali dibuka untuk Indonesia dari tahun 2016. Nah, ketika itu masih ada kudeta. Nah, dari 16 sampai sekarang itu masih buka beasiswanya. Tapi ini dikhususkan untuk Islamic Studies. Nah, itulah bedanya beasiswa Diyanet sama YTB. Kalau YTB itu bisa untuk berbagai strata S1, S2, S3 dan juga untuk berbagai fakultas dan jurusan. Tetapi untuk Diyanet ini itu hanya baru untuk SMA yaitu Imam Hatib dan juga strata 1. Dan untuk pastinya jurusan Islamic Studies semuanya. Dan kemudian universitas yang ditawarkan oleh Diyanet sendiri
itu terbilang sedikit, hanya 6 universitas yang ada di Turki. Tetapi teman-teman jangan ragu, jangan putus asa, dan jangan menyerah. Tetap semangat, karena 6-6-nya ini termasuk universitas-universitas terbaik di Turki. Termasuk juga untuk jurusan Islamic Studies. Ada Universitas Marmara, ada Universitas Istanbul, ada Universitas Ankara di ibu kota, ada Universitas Uludağ di Bursa, ada juga Universitas Necmettin Erbakan di Konya, dan ada juga Universitas Erciyes di Kayseri. Nah, 6-6-nya ini termasuk universitas yang terbaik di Turki, khususnya di bidang Islamic Studies ataupun ilahiyat. Nah, untuk teman-teman biasanya banyak sekali yang menanyakan tentang kota beasiswa ini. Beasiswa ini mempunyai kota yang relatif tidak bisa ditebak ya, karena berbeda-beda. Contohnya pada tahun 2016, yaitu angkatan saya. Ketika itu saya berarti angkatan perdana di beasiswa. Oh wow. Itu ada 4 orang yang lolos. Aku di Istanbul University sendiri, kemudian teman aku ada namanya Saskia di Universitas Marmara, ada juga Nur Zakia itu di Universitas Ankara, dan juga satu lagi Zaki Farhan itu di Universitas Necmettin Erbakan di Konya. Ketika itu hanya 4, tetapi teman-teman jangan ragu sekali lagi, karena kota ini bisa berubah, dan buktinya di tahun setelahnya itu kota bertambah sekitar 7, dan sampai sekarang kira-kira sekitar 2019 kemarin kira-kira 7 juga. Nah, kemungkinan juga masih bisa ada perubahan, itulah yang kita tidak tahu, dan kita harus tetap berusaha. Kalau dibilang kota ini termasuk lebih banyak daripada kota YTB sendiri. Maksudnya di sini adalah YTB yang S1 untuk ilahiyat, dan juga TDV untuk yang S1 dan juga ilahiyat. Di tahun saya 2016, beasiswa YTB ini memberikan kota untuk Indonesia S1 ilahiyat itu 3 orang, sedangkan untuk yang TDV itu ada 4 orang, jadi bisa dibilang lebih banyak. Begitupun juga dengan tahun setelahnya, yang dimana TDV menambah kotanya untuk belajar ilahiyat di Turki S1. Nah, untuk teman-teman yang ingin studi Islamic Studies di Turki, aku rekomendasikan juga untuk mendaftar beasiswa ini. Ya, untuk S1 ya khususnya, karena S2, S3 masih belum buka. Dan juga jangan lupa untuk mendaftar beasiswa lainnya, yaitu beasiswa YTB. Kemudian untuk berkas sendiri yang perlu disiapkan itu sama seperti beasiswa YTB juga, ya hampir sama, dan mungkin bisa aku bahas di video berikutnya. Dan yang paling terpenting itu pengalaman aku sendiri, bagaimana sih ketika proses beasiswa ini. Ketika dinyatakan lolos untuk interview, nah aku menyusun strategi untuk keberangkatan ke Jakarta. Kemudian di Jakarta pun itu aku harus survei tempatnya. Ketika itu berada di kedutaan besar Turki di Indonesia di Jakarta, di Jalan Kuningan itu. Nah, karena aku belum tahu pasti tempatnya di mana, aku harus survei H-1 survei, dan kemudian sudah tahu tempatnya. Kebetulan ketika itu ada interview untuk beasiswa Imam Khatib, dan saya pun mempunyai kesempatan untuk tanya sedikit-sedikit
kepada mereka mengenai interview yang mereka alami. Dan kemudian di hari H itu aku juga mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan datang ke tempat interview sekitar 1 atau 2 jam sebelum interview itu dijadwalkan. Jadi inilah teman-teman, harus good preparation, because good preparation is half of success. Inilah yang bisa teman-teman gunakan juga untuk mempersiapkan sebaik mungkin dari awal, dari persiapkan berkas, habis itu kemudian mempersiapkan pendaftaran, sampai mempersiapkan interview, sampai mempersiapkan keberangkatan, dan juga sampai segala aktivitasnya di Turki supaya tidak terhambat. Nah, kemudian untuk sesi wawancara ini, nah sebelum kita sesi wawancara formal di ruangan tertentu, kita dulu diberikan tes IQ dan tes hafalan. Kalau untuk tes IQ sendiri mungkin teman-teman tahu gitu bagaimana tesnya, dan banyak juga contohnya di internet. Nah, tapi yang tes hafalan ini agak unik menurut aku sendiri. Itu kita diberikan kertas yang dimana di dalamnya ada tabel. Nah, tabel itu berisi kosakata bahasa Inggris, sekitar puluhan kosakata bahasa Inggris. Misalkan contohnya wall, pen, newspaper, sky. Nah, misalkan seperti itu. Tetapi kosakata ini ditulis dalam bentuk abjad besar ataupun abjad kecil. Nah, kita di sini akan mendapatkan pertanyaan hafalan tentang kosakata yang ada di tabel itu. Apa sih yang terdapat di tabel itu? Nah, kita mendapatkan kosakata apa aja kita tulis, dan apa sih yang ini ditulis dalam abjad besar. Nah, itu apa aja, yang ditulis dalam abjad kecil apa aja. Kemudian kira-kira kita juga menyusun berbagai kotak-kotak yang kosongnya itu. Nah, itu kita sepandai-pandai kita untuk menyusun strategi menghafal. Misalkan yang kita hafalkan tentang di tabel pertama ini tentang alat-alat tulis gitu, tentang alat-alat tulis. Nah, kita bayangkan itu alat-alat tulis semuanya. Kemudian yang huruf besar, huruf kecil bagaimana, kalian bisa bayangkan sendiri. Misalkan, oh ini tabel pertama yang huruf besarnya ada di kolom 1, 3, sama 4. Kemudian yang di tabel kedua huruf besarnya ada di kolom 2, 3, 5. Nah, itu kita sepandai-pandainya untuk bisa menyusun strategi itu. Dan kita pun juga bisa mempersiapkan ini sebelum wawancara. Nah, karena aku ketika itu belum tahu seperti itu detailnya, mungkin teman-teman karena sudah tahu bisa lebih siap lagi untuk melaksanakan wawancara TDV. Kemudian setelah itu wawancara, kita dipanggil untuk memasuki ruangan. Di situ ada sekitar 3 pewawancara. Satu itu yang utamanya itu, yang satunya lagi kalau tidak salah dia yang melihat psikologi kita, dan kemudian yang satunya lagi itu sebagai pembantu penerjemahnya. Nah, yang paling utama ini ternyata dia adalah wakil dekan dari Istanbul University di jurusan ilahiyat. Ternyata wakil dekan saya sendiri. Nah, kemudian ditanyalah itu pertanyaan pertama itu, kira-kira mau bahasa apa, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, ketika itu aku spontan
menjawab dua-duanya. Menjawab dua-duanya, dan kemudian orangnya agak kaget. Loh, kok bisa? Dari mana kamu belajar bahasa ini gitu? Ya udah, tak bilang aja gini-gini. Dan kemudian setelah itu suasana berubah drastis, dari yang tegang sampai suasananya jadi slow banget. Sampai-sampai itu aku cuma dikasih beberapa pertanyaan aja gitu, dan mungkin gak nyampe 5 menit atau mungkin hanya 3 menit gitu, itu selesai. Nah, itu juga kuncinya, teman-teman harus pede jawabnya. Nah, pede jawabnya tanpa ragu. Kalau misalkan kalian mempunyai sertifikat ataupun mempunyai alat bantu lainnya yang bisa kalian serahkan atau beritahu kepada pewawancara, itu juga bisa kalian bawa, dan semoga bisa membantu untuk prosesnya. Kemudian setelah proses wawancara selesai, kita menunggu sampai hasil selesai. Dan ketika itu ada kudeta di Turki 2016. Itu aku sekitar tanggal 7 8 Juni datang ke Jakarta untuk wawancara. 15 atau 16 dini hari di Juli itu ada kudeta di Turki, sehingga mungkin pengumumannya agak molor. Wah, ini kita bingung nih, gimana nih kita nasibnya, ini beasiswa ini diteruskan atau enggak nih. Wah, ini kita bingung nih. Tetapi ada saja jalan dari Allah. Ternyata pengumuman itu diumumkan tepat 5 September 2016. Nah, ketika itu alhamdulillah ulang tahun saya ya. Tidak. Nah, alhamdulillah ketika itu September langsung dapat pengumuman. Dan ketika itu juga mungkin agak bingung gitu ya, karena beasiswa ITB sudah pengumuman terlebih dahulu dan kita masih belum dapatkan notifikasi apapun. Alhamdulillah 5 September kita mendapatkan notifikasi pengumuman, dan kita dituntut untuk melengkapi semua proses-prosesnya, termasuk visa. Nah, setelah visa selesai, kita mendapatkan tiket dari Turki untuk kita studi di Turki. Dan tentunya ini biasanya menggunakan Turkish Airlines, yaitu direct flight dari Jakarta langsung ke Istanbul. Kemudian di airport akan mendapatkan airport assistance dari koordinatornya masing-masing. Yang di Istanbul sudah dijemput di Istanbul, yang Konya Kayseri Ankara mereka akan terbang lagi dari Istanbul ke Konya Kayseri Ankara, yang di Bursa pun juga sudah mendapatkan jemputan ketika di Istanbul. Nah, bagi teman-teman yang merasa ingin mendaftarkan beasiswa ini, yang tertarik, kalian bisa share video ini, dan insya Allah di video-video berikutnya akan ada tips and trick dari berbagai awardi. Terima kasih teman-teman, semoga informasinya bermanfaat, dan see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.